Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 74. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dari bawah. Baris ke-14 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu, ketahuilah, ma'asyiral ikhwan, wahai sekalian saudara-saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita semua dan kalian semua minal barina, termasuk orang-orang yang berbakti kepada Allah, al-muhsinina, termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik, al-qaimina, termasuk orang yang selalu menegakkan bihuquqihi ta'ala, hak-haknya Allah Ta'ala, wa bihuquqi ibadihi, dan menegakkan hak-haknya hamba-hamba Allah. Jadi tidak zalim kepada hamba Allah yang lain. Ibtigha'a wajhihi, mengharapkan Allah, wa mardatihi, dan keridhaan Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang taat pada Allah, orang yang tidak zalim kepada orang lain, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Nah, sebelum ketahuilah doa dulu tadi. Ketahuilah anna birrul walidaini, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua, wasilatul arhami, silaturahmi kepada keluarga, wal aqrabin, kepada kerabat dekat, wa husnil qiyami, membaguskan pelayanan, bil ahli, kepada istri, wal iyali, dan keluarga, wal mamlukina, dan kepada yang dimiliki, yaitu pembantu diantaranya, wal ihsani, dan berbuat baik, ilal jironi, kepada para tetangga, wal ashabihi, kepada sahabat-sahabat, teman-teman, wasairil muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Kullu zalika, seluruhnya itu adalah mimma, termasuk perkara, amarallahu bihi, yang Allah perintahkan. Jadi yang Allah perintahkan termasuk perkara yang Allah perintahkan, berarti hukumnya wajib. Yang tadi disebutkan, yaitu berbakti kepada orang tua. Orang yang gak berbakti kepada orang tua hukumnya berdosa. Silaturahmi, tidak silaturahmi, memutuskan silaturahmi berdosa.
melayani keluarga dan anak-anak dengan baik, atau melayani, berbuat baik kepada pembantu, itu juga wajib. Berbuat baik kepada tetangga, itu juga wajib. Berbuat baik kepada sahabat dan seluruh kaum muslimin, tidak zalim kepada orang lain, itu semua hukumnya adalah wajib, dan itu semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hassa alaihi, Allah menganjurkannya. Wa raghaba fihi, Allah cinta orang yang melaksanakan hal itu. Wa nadaba ilaihi, Allah memerintahkannya. Wa naha an tarkihi, Allah melarang meninggalkannya. Meninggalkan yang tadi disebutkan, berbuat baik kepada orang tua, silaturahmi dan seterusnya. Wa ighfalihi, Allah larang melalaikannya. Wa tawa'ada, dan Allah mengancam ala idha'atihi, orang yang menyia-nyiakannya, menyia-nyiakan perintah Allah yang tadi disebutkan itu. Wa ihmalihi, dan melalaikannya. Nah, satu persatu mau dibahas ini tentang perintah-perintah Allah yang tadi disebut. Pertama, ammal walidani, adapun kedua orang tua. Faqad amarallahu, sungguh Allah telah memerintahkan, bibirrihima, untuk berbakti kepada keduanya. Wal ihsani, dan berbuat baik, ilaihima, kepada keduanya. Jadi tadi itu semuanya dibahas, lalu satu persatu akan dibahas, yaitu pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Wa naha an uquqihima, Allah melarang durhaka kepada kedua orang tua. Wa syaddada fi dzalika, Allah mengancam orang yang durhaka itu, ablaghat tasydid, seburuk-buruknya ancaman, ancaman yang berat. Wa hadzaru anhu, dan Allah melarang, ablaghat tahzir, dengan sekuat-kuatnya larangan. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Meskipun kita orang tua, tetap mau orang tua, mau anak kecil, dulu pernah anak, berarti kita tetap wajib berbakti kepada orang tua, hadirin sekalian. Jadi tidak boleh tidak, siapapun pasti punya orang tua. Nah, kita wajib berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, baik masih kecil, lebih-lebih sudah dewasa. Kita ini sudah lebih mengerti tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Wadzalika, perintah itu, fi kitabihil azimi, ada di dalam kitabnya yang agung. Perintah berbakti kepada orang tua itu ada di dalam Al-Quran. Wa ala lisani rasulihil karim, dan atas lisan Rasulullah yang mulia, yaitu ada di dalam hadis. Jadi perintah berbakti kepada kedua orang tua di Al-Quran ada, dalam hadis juga banyak, hadirin sekalian. Nah, satu-satu mau dibahas nih, satu-satu mau dibahas. Gak mungkin sekaligus satu pertemuan beres, tapi satu ayat, satu hadis, semua akan dibahas tentang pentingnya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti juga ada hadis tentang ancaman bagaimana orang yang durhaka kepada orang tua, naudzubillah min dzalik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka, Tuhanmu telah memerintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Allah ta'budu illa iya, untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Jadi sembahlah Allah, atau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi Allah perintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua haruslah berbuat baik. Kita bayangkan ayat ini, Allah perintahkan untuk disembah, lalu perintah Allah itu disandingkan dengan
Berbuat baik kepada orang tua, berarti berbuat baik kepada orang tua adalah hal yang sangat penting dan dosa besar untuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin sekalian, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, apalagi jika orang tuanya itu sudah dalam keadaan tua atau salah satunya yang tua, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata kepada keduanya uffin, ah. Jadi ngomong ah itu nggak boleh. Ngomong ah nggak boleh, larangannya dari Al-Quran luar biasa. Hadirin sekalian, jadi misalkan disuruh tolong beliin sesuatu, beliin apa ya, beliin garam, ah ibu, nah ngomong ah itu nggak boleh. Hadirin sekalian, ngomong ah kepada orang tua nggak boleh, harus dilaksanakan. Hadirin sekalian, jadi ngomong ah itu nggak boleh. Wala tanharhuma, janganlah membentak keduanya. Ngomong ah nggak boleh, membentak lebih nggak boleh lagi. Hadirin sekalian, lalu perintah Allah, wa qul lahuma qaulan karima, wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah kepada kedua orang tua itu ucapan yang mulia. Kalau ngomongnya sopan, omongannya omongan baik, nah itu kepada kedua orang tua, dan perintahnya langsung dari Al-Qur'anul Karim. Jadi kita bedakan, ngomong sama teman sama ngomong sama orang tua itu harus beda. Kepada orang tua harus sopan, kepada teman tetap sopan, cuma masih bisa bercanda, masih bisa yang ya, tetapi kalau ke orang tua itu harus benar-benar lebih sopan lagi. Hadirin sekalian, kita habiskan satu ayat ini saja. Wahfid lahuma janahadzulli, wahfid lahuma janahadzulli, rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan kerendahan yang takzim, yang mengagungkan, minar rahmati, karena kasih sayang. Jadi kita sayang kepada orang tua, lalu kita hormat kepada kedua orang tua. Waqul, dan ucapkanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi ya Tuhanku, irhamhuma, kasihanilah kedua orang tua, kama rabbayani, sebagaimana mereka telah mendidik aku, shaghiran, pada waktu kecil. Nah ini doa ini ada di dalam Al-Quran. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh kita juga bacanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana keduanya telah menyayangi aku, shaghira, pada waktu kecil. Nah, perintah mendoakan ampunan orang tua dan kasih sayang Allah kepada orang tua itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Hadirin sekalian, maka doa ini sering kita baca, bukti kita berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin sekalian, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.